Selamat pagi teman-teman semuanya dan selamat pagi Pak. Saya Serus Vanstein Armandani dari kelas 11E. Di sini akan menjelaskan terkait materi sekresi dan ekskresi. Selamat menonton. Jadi teman-teman, ekskresi adalah proses pembuangan sisa metabolisme dan benda tidak berguna lainnya. Ekskresi merupakan proses yang ada pada semua bentuk kehidupan. Pada organisme bersel satu, produk buangan dikeluarkan secara langsung melalui permukaan sel. Nah, sistem ekskresi pada manusia terdiri atas sejumlah organ, yaitu paru-paru, kulit, hati, usus besar, dan ginjal. Masing-masing organ ekskresi tersebut memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda untuk membuang zat sisa dan racun dari dalam tubuh. Yang pertama ada ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal dengan bentuk menyerupai kacang merah dan berwarna merah kecoklatan. Setiap ginjal berukuran sekitar 10-12 cm atau kira-kira seukuran kepala tangan orang dewasa. Organ ini terletak di sisi kanan dan kiri tubuh, tepatnya di rongga perut bagian belakang. Ginjal kanan terletak sedikit lebih rendah dibandingkan dengan ginjal kiri karena berdekatan dengan hati. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat sisa dari makanan, obat-obatan, atau racun yang terdapat di darah. Selain itu, ginjal juga berperan dalam mengendalikan keseimbangan cairan dan kadar elektrolit dalam tubuh. Jika tubuh Anda kelebihan garam atau mineral, ginjal pun akan membuangnya. Zat sisa yang terkumpul akan diubah menjadi urin. Urin akan mengalir dari ginjal ke kandung kemih melalui saluran yang disebut ureter untuk kemudian dibuang saat Anda buang air kecil. Yang kedua, ada kulit. Kulit manusia memiliki sekitar 2-4 juta kelenjar keringat. Kelenjar ini tersebar di seluruh bagian tubuh, namun paling banyak terdapat di telapak tangan dan kaki, wajah, dan ketiak. Kelenjar keringat terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama kelenjar ekrin yang terhubung langsung dengan permukaan kulit dan menghasilkan keringat yang tidak berbau dan encer. Yang kedua, kelenjar apokrin yang menghasilkan keringat yang mengandung lemak dan pekat, serta terdapat folikel rambut seperti ketiak dan kulit kepala. Pada dasarnya, keringat yang dihasilkan kelenjar-kelenjar tersebut berfungsi untuk mengendalikan suhu tubuh dan melumasi kulit serta rambut. Namun, sebagai bagian dari sistem ekskresi, kelenjar keringat juga berperan membuang racun dari dalam tubuh melalui keringat yang dihasilkannya. Yang ketiga ada usus besar. Pada dasarnya, usus terbagi menjadi dua bagian, yaitu usus kecil dan usus besar. Sebagian besar nutrisi dan sekitar 90% air yang terkandung dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari terserap ke dalam usus kecil. Sementara itu, usus besar bertugas untuk menyerap sisa air dan nutrisi yang tidak bisa dicerna oleh usus kecil. Usai diserap, sisa makanan dan minuman tersebut diubah menjadi feses, lalu dibuang melalui dubur saat Anda buang air besar. Yang terakhir ada hati. Hati adalah organ yang berukuran besar dengan berat sekitar 1 kg. Organ ini terletak di bagian kanan atas dalam rongga perut, tepat di bawah diafragma. Organ ini berperan penting dalam proses pengolahan racun atau detoksifikasi. Hati berperan penting dalam proses pengolahan racun atau detoksifikasi. Salah satu zat beracun yang dibuang dan diolah oleh hati adalah amonia, yaitu zat sisa dari hasil penguraian protein. Jika dibiarkan menumpuk dalam tubuh, amonia dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, termasuk gangguan pernapasan dan masalah pada ginjal. Nah, berbeda dengan sistem ekskresi, sekresi adalah proses untuk membuat dan melepaskan substansi kimiawi dalam bentuk lendir yang dilakukan oleh sel tubuh dan kelenjar. Substansi kimiawi pada sekresi mempunyai kegunaan tertentu sebelum akhirnya terbuang melalui ekskresi. Nah, dalam sekresi terdapat sejumlah kelenjar dan sel tubuh yang terlibat dalam proses sekresi. Melalui proses sekresi, zat-zat sisa pada kelenjar dan organ dilepaskan untuk dimanfaatkan oleh tubuh berupa enzim dan hormon. Yang pertama, ada cairan pankreas. Cairan pankreas adalah zat yang disekresikan oleh pankreas. Cairan ini mengandung tripsinogen, kimotripsinogen, elastase, karboksipitidase, lipase, pankreas, nuklease, dan amilase. Yang kedua ada cairan lambung. Cairan lambung atau asam lambung juga
merupakan hasil dari sekresi pada lapisan lambung. Asam lambung memiliki fungsi untuk membantu pencernaan protein dengan merangsang enzim pencernaan. Yang terakhir ada kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin melepaskan zat berupa cairan hormon ke dalam aliran darah. Cairan ini disekresikan melalui lamina basal. Hormon yang disekresikan oleh kelenjar endokrin dapat mempertahankan homeostasis agar tubuh dapat berfungsi dengan normal. Oke, baik teman-teman, itu tadi penjelasan terkait materi sekresi dan ekskresi serta apa perbedaan antara keduanya. Saya Cyrillus Vanstein Armandani dari kelas 11E pamit undur diri dan sampai jumpa.